Tiada kata menyerah, walau ribuan kali gagal, dan gagal lagi. Terutama selama belasan tahun terakhir sejak bermimpi tulisan Rahasia Iman. Rahasia Iman ditulis menjadi buku. Dalam sebulan buku pertama selesai dan diantarkan ke berbagai kalangan seperti Istana Negara, MUI Istiqlal, sejumlah kiai, dan beberapa yang lain. Dan hasil dari semua ikhtiar itu masih nol untuk bangsa Indonesia. Tetapi untuk diri sendiri tidak ada kata gagal. Itu adalah sebuah keberhasilan menemukan ilmu demi ilmu. Kemudian menulis buku kedua. Buku kedua selesai juga dalam sebulan. Kemudian memperkenalkan buku dalam press conference di sebuah hotel berbintang 5 di Simpang 5 Semarang. Undang semua kalangan, Kodam, Polda, Dignas, MUI, kampus, tokoh-tokoh. Yang didapat apa? Dituduh sebagai manusia stres, manusia cari sensasi. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Ya, secara hasil untuk membangun bangsa benar-benar hasilnya nol. Tetapi secara pribadi hasilnya dahsyat luar biasa. Dari buku pertama yang hanya sebatas tulisan Rahasia Iman berkembang menjadi ilmu, ilmu, dan ilmu. Hingga buku ke-16 dari Rahasia Iman berkembang menjadi Rahasia Negara, harta karun yang tersembunyi. Bahkan pada cover belakang tertulis rupiah bisa menguat 1 berbanding 10 dolar. Nilai rupiah terkuat di dunia sekaligus Indonesia pemimpin dunia. Apakah sudah sukses? Ya, secara pribadi tentu. Bahkan saya sebut namanya maha sukses. Karena apa? Karena penemuan-penemuan ilmiah, penyempurnaan ilmu-ilmu seperti filsafat, psikologi, sejarah, ekonomi, bahasa, dan tentu yang terutama agama. Yang selama ini kita melihat agama itu seperti apa. Yang selama ini saya menganut agama seperti apa. Selama proses menulis 6 buku, Allah menabur petunjuk seharusnya agama itu seperti apa. Bahkan bisa menemukan ilmu-ilmu bagaimana mewujudkan Indonesia mercusuar dunia, negara bagai surga. Sayangnya, walau itu sudah sempurna tertulis di dalam 3 buku, belum ada secuil pun yang hasilnya itu dinikmati oleh rakyat Indonesia. Hasil dari ilmu-ilmu itu tidak sama sekali berpengaruh apapun kepada bangsa Indonesia. Karena apa? Ya tentu karena ilmu-ilmu itu baru ada di dalam buku. Belum sekalipun dibicarakan secara resmi dengan para ahli ulama, pemerintah, atau siapapun. Andai para netizen, para pemirsa berkenan menyebarkan video ini, sehingga bisa sampai kepada beliau-beliau dari kalangan agamawan, ilmuwan, akademisi, tokoh-tokoh, cendekiawan, pemerintah, tentu kelak akan bisa tersampaikan kepada beliau-beliau. Dan dengan sinergi dari semua pihak itulah kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan visi, dan mewujudkannya secara bersama-sama, secara gotong royong. Dengan demikian tentu mustahil tidak terjadi Indonesia mercusuar dunia, Indonesia pemimpin dunia, Indonesia bagai surga. Sama persis seperti yang tertulis di buku kedua, Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa. Bangsa berzikir sepanjang masa tentu menggambarkan bagaimana orang-orang yang berada di dalam surga. Semuanya berzikir. Seperti apakah manusia yang berzikir sepanjang masa? Ini semuanya tentu harus dibicarakan dengan para ahlinya, agar mereka lah kelak yang menyampaikan kepada masyarakat. Mohon berkenan sebarluaskan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.